Vaksinasi COVID-19 dimulai di daerah, diawali dengan kepala-kepala daerah. Sama seperti di Jakarta, para pesohor juga disertakan karena mereka bisa menjadi ajang sosialisasi vaksin. Sejumlah pemimpin daerah menjalani suntik vaksin COVID-19, salah satunya Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menandai dimulainya vaksinasi COVID-19 di Provinsi Jawa Tengah. Dengan mengenakan belangkon, Ganjar menjalani suntik vaksin pagi tadi di Rumah Sakit Tugurejo, Semarang, Jawa Tengah. Suntik vaksin COVID-19 juga diberikan pada Wakil Gubernur Jawa Tengah dan sejumlah tokoh serta perwakilan instansi di wilayah ini. Selain Gubernur Jawa Tengah, pagi tadi Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak disuntik vaksin COVID-19 di halaman Gedung Geraha di Surabaya. Selain Emil Dardak, ada beberapa nama lain dari jajaran Forkopimda, SDM Kesehatan, dan masyarakat Jawa Timur. Surabaya, Gresik, dan Sidoarjo menjadi prioritas untuk tahap pertama vaksinasi COVID-19 berdasarkan surat dari Kementerian Kesehatan. Sementara itu, terdapat 77.760 dosis vaksin di gudang penyimpanan vaksin Dinas Kesehatan Jawa Timur saat ini. Penyuntikan vaksin Sinovac terhadap tenaga medis dimulai hari ini di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta, dan dibuka secara simbolis oleh Wakil Menteri Kesehatan, Dr. Dante Saxono. Nantinya usai melakukan penyuntikan vaksin, tenaga medis atau masyarakat akan mendapatkan e-sertifikat vaksin sebagai penanda bahwa sudah divaksinasi. Untuk sementara, RSCM hanya melakukan penyuntikan pertama mereka kepada 25 tenaga medis. Kedepannya akan dilakukan kepada 275 tenaga medis dengan target 6.000 lebih tenaga medis di RSCM. Kemenkes menargetkan 1,4 juta tenaga medis di Indonesia dapat divaksin. Selain sejumlah pejabat dan tenaga medis yang menerima vaksin COVID-19, ada juga artis dan influencer yang terdaftar menjadi kloter pertama penerima vaksin. Musisi kondang Ariel Noah hari ini disuntik vaksin COVID-19 di Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak RSKIA di Jalan Wahid Hasyim, Kota Bandung. Disaksikan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil beserta Wakil Wali Kota Bandung Yana Mulyana. Selain Ariel Noah, influencer sekaligus novelis asal Kota Kembang, Risa Saraswati, juga telah menjalani vaksin COVID-19 bersama 10 pejabat daerah di lingkungan pemerintah Kota Bandung. Ya, ternyata di Bandung ada Ariel Noah, selebritas yang ikut vaksin tahap pertama di Bandung. Sementara kemarin di Jakarta ada Raffi Ahmad, tetapi vaksinasi yang diterima oleh Pak Raffi Ahmad di istana mulai menuai protes. Bukan karena Raffi lebih dulu, tapi Raffi Ahmad yang mewakili kaum muda dan milenial justru bikin heboh karena ia mengadakan pesta tidak lama setelah vaksin. Raffi masuk kelompok pertama yang menerima vaksin bersama Presiden Joko Widodo, Ketua ID, Panglima TNI, dan Kapolri. Bahkan Menteri Kesehatan dan Ketua BNPB saja ada di kelompok kedua setelah kelompok yang ada Raffi Ahmad. Ya, kita lihat sama-sama Raffi sudah. Tetapi hanya beberapa jam setelah divaksin, Raffi malah menghadiri pesta. Tidak banyak orangnya, hanya sekitar 30 orang. Ia hadir bersama rekan-rekan selebritas lainnya. Suasana pesta ini diunggah di media sosial. Di pesta ini kelihatan tamu yang hadir tidak mengenakan masker dan tidak menjaga jarak. Ya, tentu saja tindakan Raffi Ahmad tadi menimbulkan kehebohan. Warganet menyayangkan sikap Raffi yang baru saja diundang ke istana sebagai contoh bagi publik.
Mereka kemudian memprotes lewat sosial media juga, seperti yang disampaikan oleh seorang penyanyi Sherina Munaf. Kata Sherina, "Halo Raffi Ahmad, setelah divaksin bukan berarti keluyuran rame-rame dong. Anda dipilih jatah awal-awal vaksin karena follower Anda banyak. Dengan alasan yang sama, tolong berikutnya konsisten beri contoh yang baik." Itu kata Sherina Munaf. Sementara ada seorang pesohor lainnya, komedian tunggal Ernest Prakasa. Ini lebih hebat lagi. Kata Ernest, "Saya berhasil terlihat tolol. But it's really not about me. Tindakan Raffi menurut saya keterlaluan dan tidak menghargai keistimewaan yang ia dapatkan." Jadi soal keistimewaan ini kemudian menjadi perhatian para warganet karena Raffi bisa mendapatkan keistimewaan menjadi orang pertama di saat yang lain baru akan mendapat giliran mungkin bulan depan atau mungkin nanti bulan April setelah tenaga kesehatan, mereka para artis sudah mendapatkan duluan. Ya, polisi pun akan turun tangan menyelidiki kasus kerumunan yang dihadiri Raffi Ahmad. Raffi sendiri sudah meminta maaf karena tindakannya menimbulkan kehebohan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raffi Ahmad. Ya, terkait kejadian tadi malam, saya ingin sedikit klarifikasi tapi sebelumnya saya ingin meminta maaf yang sebesar-besarnya, meminta maaf kepada Bapak Presiden Jokowi, kepada seluruh staf yang ada di Sekretariat Presiden, dan juga sekali lagi minta maaf untuk seluruh masyarakat Indonesia atas peristiwa tadi malam. Jadinya semalam itu bukan di tempat umum, tetapi memang di rumah pribadi salah satu ayahnya teman saya. Di situ kondisinya juga memang sebelum masuk rumahnya mengikuti protokoler, tapi pas di dalam kebetulan saya lagi makan, tidak pakai masker dan ada yang foto. Tapi apapun itu, saya juga minta maaf karena kejadian ini jadi heboh. Sekali lagi pun saya mengingatkan juga untuk kalian, untuk semuanya, untuk saya juga, untuk semuanya tetap kita mentaati protokol kesehatan 3M. Dan saya juga tidak ingin mengecewakan banyak pihak, apalagi kemarin saya juga alhamdulillah sekali beruntung banget saya mendapatkan kesempatan untuk divaksin yang pertama. Ya, maka dari itu permintaan maaf saya untuk seluruh masyarakat Indonesia, untuk Pak Presiden, untuk semuanya yang sudah kemarin mempercayai saya mohon maaf sekali lagi. Untuk kedepannya pun saya ingin lebih baik untuk kita, untuk saya, untuk kita semuanya, karena apapun 3M, memakai masker, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, itu adalah salah satu hal yang terbaik untuk kita semuanya. Terima kasih untuk teman-teman yang udah mengingatkan saya baik di media sosial, mengingatkan saya japri langsung. Saya ucapkan terima kasih. Dan juga untuk semuanya, jangan takut vaksin, tetap mematuhi protokol kesehatan 3M. Dan juga buat teman-teman, sekali lagi kita jaga kesehatan. Yang paling terpenting untuk semuanya, kita jaga diri kita sendiri. Ya, pesan yang bagus dari Raffi Ahmad. Selain meminta maaf, ia meminta semua orang walaupun sudah divaksin tapi tetap jalankan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan rajin mencuci tangan. Saya akan berbincang dengan epidemiolog dari Griffith University Australia, ada Dr. Diki Budiman. Selamat malam, Prof. Selamat malam, Bang Latif. Selamat. Di sana sudah jam 10, hampir jam 11 ya? 9.45 nih. 9.45, oke. Terima kasih bersedia menunggu kami di sini. Baik. Siap. Banyak yang beranggapan kalau sudah vaksin seolah-olah sudah selesai. Saya boleh ke mana-mana. Apakah benar demikian? Tidak benar, sangat tidak benar. Karena sekali lagi saat ini saya mengingatkan bahwa 3M saja saat ini saja sudah tidak cukup. Kita harus lakukan 5M. Apa itu? 3M plus membatasi mobilitas dan interaksi, dan menjauhi atau mencegah keramaian dan kerumunan. Karena 2M yang terakhir inilah yang by research riset terkini studi epidemiologi menunjukkan sangat berkontribusi dalam perburukan pandemi, termasuk di Indonesia. Ini dua mobilitas massa, ya, orang libur dan segala macam, pilkada, demo, termasuk keramaian kerumunan, termasuk yang tadi diperlihatkan Raffi, setelah itu adain keramaian. Nah, ini harus diingat karena tagline itu harus
direvisi sesuai dengan perkembangan penyakit dan juga tentu studi atau riset. Nah, makanya 5M ini apalagi dengan adanya ancaman strain baru dari virus SARS-CoV-2, 2M yang terakhir ini amat sangat urgent untuk dilakukan meskipun sudah divaksinasi. Karena sekali lagi saya ingatkan pada pemirsa di Indonesia, dari efikasi vaksin itu ada 3. 2 ini yang sudah dimiliki oleh Sinovac. Dan bahkan semua vaksin lain yang sudah ada, Pfizer, Moderna, Oxford, itu baru 2 efikasi yang kita ketahui, yaitu efikasi proteksinya dari terinfeksi, kemungkinan terinfeksi, dan itu pun kan tidak 100%. Akan ada sebagian yang tetap terinfeksi, namun ada efikasi kedua, yaitu apa? Ketika dia terinfeksi, dia tuh nggak sakit parah, dia mungkin hanya bergejala ringan atau bahkan tidak bergejala. Nah, ini kan manfaat banget ya vaksin ini gitu. Jadi akan membuat kita itu ya tidak sampai harus di ICU dan lain sebagainya. Nah, ini juga akan bermanfaat untuk fasilitas kesehatan. Jadi orang sakit akan berkurang dan tentu akan kematian akan juga berkurang. Ya. Ketika kurva masih sangat tinggi, hari ini di Indonesia kembali pecah rekor 11.500 sekian. Kemudian vaksin sudah berjalan walaupun masih sangat bertahap. Bagaimana kemudian kita bisa menciptakan herd immunity lebih cepat jika vaksin tersebut tidak dilakukan secara serempak? Bicara herd immunity ini luar biasa kompleks dan panjang perjalanannya, Bang Latif. Dan untuk diketahui bahwa di dalam rumus dari herd immunity itu, efikasi vaksin yang perlu diketahui dan kita perlukan itu untuk mencapai herd immunity adalah efikasi mencegah penularan. Ya. Dan ini yang belum diketahui sehingga itulah sebabnya kenapa setelah divaksin itu, semua yang divaksin itu bahkan termasuk yang belum divaksin, itu wajib melakukan 5M dan pemerintah harus wajib melakukan 3T gitu. Jadi ini untuk melindungi itu. Jadi kalau bicara herd immunity sebetulnya kita masih harus menunggu katakanlah 6 bulan lagi untuk memastikan berapa nih persentase yang walaupun saat ini sudah diperkirakan 181 juta itu di kisaran antara 70-80%, tapi itu baru asumsi. Kita masih harus menunggu berapa persen sebetulnya efikasi proteksi dari vaksin yang ada saat ini di dunia ini semuanya. Ini belum diketahui. Nah, oleh karena itu sembari menunggu itu, kita harus lakukan sekali lagi 5M dan 3T dan artinya bicara herd immunity masih lebih dari 1 tahun. Perkiraannya paling cepat juga 3-4 tahun, Bang Latif. Itu pun kalau kita memiliki efikasi yang memadai dari dari vaksin-vaksin yang ada saat ini, termasuk, nah ini ada termasuk catatan lainnya, kita bisa mengendalikan pandemi ini, termasuk kita bisa mencegah adanya strain baru yang merugikan efikasi dari vaksin ini. Caranya apa? Kendalikan pandemi. Oke, jika kendalikan pandemi itu dengan 5M, apakah vaksin ini seberapa besar pengaruhnya menambah kuat 5M tersebut sehingga kemudian publik merasa harus datang berbondong-bondong meminta mereka segera divaksin? Jadi manfaat dari mendapatkan vaksin ini, pertama manfaat proteksi individunya, dia yang mendapat vaksinasi ini akan tidak menderita sakit COVID-19, besar kemungkinan tidak menderita sakit COVID-19, dan kemudian ketika sakit pun dia tidak akan membebani fasilitas kesehatan. Sehingga orang-orang yang lain yang ternyata belum mendapat vaksinasi atau memang tidak bisa, tetap ada di bagian masyarakatnya nggak bisa divaksin karena kondisi kesehatan dan lain sebagainya, sehingga mereka tetap bisa mengakses layanan kesehatan atau termasuk pemerintah berupaya melindungi mereka ini dengan 3T, tentu wajib itu. Dan kita berperan dengan 5M ini supaya virusnya itu nggak berkembang begitu cepatnya, begitu dengan pola eksponensial. Nah, inilah yang harus difahami bahwa vaksinasi ini punya peran penting dalam membantu mengurangi beban baik secara individu di masyarakat itu dalam arti kesakitannya maupun beban di sistem kesehatan. Dan juga apalagi kalau vaksin ini diberikan pertama ke tenaga kesehatan, kita memiliki manfaat lain, diantaranya orang kesehatan jadi terlindungi.
Baik, kalau Anda sebutkan tadi bahwa vaksin ini bisa membantu orang tidak kesakitan, kemudian komunitasnya juga tidak kemudian menyebar lagi. Bolehkah kita menyebut orang yang menolak vaksin tersebut sebagai orang yang egois? Sebetulnya begini, saya belum bisa karena ini akan kasuistis loh. Mana kasus dalam artian apa dia menolak ya? Karena kita harus tahu bahwa prinsip dasar dari program vaksinasi ini itu tidak pernah berubah. Dua hal. Pertama adalah dia sukarela dan juga gratis, artinya disediakan oleh pemerintah, apalagi dalam situasi pandemi. Sehingga berdasar dua hal itu, adanya pilihan untuk mendapatkan atau melakukan vaksinasi itu diserahkan pada individu masing-masing. Oke. Nah, itulah peran besar pemerintah dengan segala pendukungnya memberikan strategi komunikasi risiko. Nah, strategi komunikasi risiko ini memberi persepsi yang benar untuk setiap individu masyarakat, sehingga dia akhirnya dengan sadar diri, dia akan melakukan vaksinasi. Jadi bukan pemaksaan, tapi afirmatif supaya orang kemudian mau. Betul. Baik. Betul. Dr. Diki Budiman bergabung langsung dari Griffith University Brisbane. Terima kasih dan selamat malam. Ya, kami akan memperbarui informasi Anda termasuk perkembangan dari pencarian pesawat Sriwijaya Air.